Guys, kalian pasti tahu Heymel kan? Ya, ini produknya emang laris manis banget. Selain pakaian, mereka juga ngeluarin produk parfum nih. Dan salah satunya parfum X-Mood yang bakalan gue bahas kali ini. Sekali lagi, ini pendapat gue jujur sebagai konsumen ya. Gak ada niatan untuk menjelek-jelekan suatu brand atau apapun. Dan karena ini pendapat pribadi, jadi ya sangat subjektif banget nih guys. Kalau kalian lihat di YouTube tentang ulasan mengenai parfum ini, banyak yang memberikan kesan positif ya. Tapi apakah parfum ini emang seenak itu? So let's check it out. Oke, pengalaman unboxing gue waktu parfum ini datang sih kurang menyenangkan ya. Jujur gue akuin material boxnya ini oke banget karena ini udah hard box gitu ya. Jadi ini terasa padat, solid gitu guys. Ini bagus sih buat ngelindungin parfumnya. Di dalamnya juga udah ada spon nih buat ngurangin benturan gitu. Cuman yang gue sayangkan banget nih waktu mau buka boxnya ini tuh seret banget ya guys ya. Dia modelnya kayak box HP gitu, cuman ini memang sulit buat dibuka karena seseret itu. Ya saran gue sih buat Heymel, mending boxnya ini model sliding aja ya. Jadi meskipun keras, kalau sliding kan seenggaknya bisa didorong keluar gitu kan, jadi lebih gampang daripada ditarik kayak gini malah sulit buat bukanya. Nah, masalah kedua yang gue temuin, waktu dibuka di sini udah ada semacam putih-putih gitu ya, seperti yang kalian lihat. Ini nggak tahu apa, tapi dia kelihatan kayak jamur gitu. Apakah karena penyimpanan, waktu pengiriman, atau gimana? Gue juga nggak ngerti ya. Untuk desain botol ini standar sih, ini seperti pada botol parfum kebanyakan ya. Warnanya juga black dove, ya menurutku ini terlihat cukup manly banget sih. Tapi overall nggak ada yang terlalu istimewa sih untuk botolnya. Ini adalah kemasan 50 ml dengan konsentrat EDP atau Eau de Parfum. Untuk spesifikasi di atas kertas kalian bisa lihat nih kayak gini. Untuk top note-nya raspberry, apple, pineapple, vanilla. Middle note-nya ada jasmine, mugwort, cyclamen, freesia, vanilla. Ya mohon maaf kalau ada salah pengejaan ya guys ya. Bottom note-nya ada sandalwood, coconut, musk, tonka, vanilla, caramel, dan amber. Oke, langsung aja kita coba ya. Kualitas spraynya ini cukup oke sih, jadi dia menyebar gitu. Untuk kualitas liquidnya jujur nih aku kurang suka sih guys, karena dia oily gitu ya, jadi kelihatan kayak minyak gitu. Dan aku pernah nyoba ini 5 menit juga nggak hilang gitu ya bekas minyaknya. Jadi ini ya seperti kebanyakan parfum lokal pada umumnya lah, jadi memang dia liquidnya itu oily, minyak gitu guys. Tapi memang ada juga brand parfum Inter yang pernah gue coba, itu dia ada juga yang liquidnya tuh oily ya, kayak parfum-parfum Arab gitu. Buat kalian yang kurang suka dengan liquid yang oily kayak gini ya, ini mungkin bisa jadi pertimbangan kalian kalau membeli nanti gitu ya. Waktu pertama kali di spray ini kecium aroma vanilla yang cukup strong ya. Jujur gue nggak nyium aroma raspberry, apple, pineapple di sini. Dan ini berlanjut sampai ke mid note-nya. Nah, ketika sudah kering di bottom note-nya muncul aroma kelapa, vanilla, dan sedikit karamelnya. Jadi kalau yang gue rasain wangi aroma sitrusi dari apple, raspberry, pineapple itu malah nggak ada ya. Yang lebih strong itu ada di vanilanya guys. Jadi parfum ini tuh ngasih kesan yang creamy, sweet, warmy, hangat, dan huggable gitu. Jadi kayaknya ini cocok buat kalian yang suka wangi manis, hangat, kalem gitu ya. Tapi jujur aja guys, wangi kayak gini tuh udah terlalu familiar di hidung gue gitu ya. Karena lo bakal sering nemu wangi vanilla creamy kayak gini kalau misal ke masjid ya, karena biasanya banyak yang pakai wangian tipikal kayak gini. Wangi creamy vanilanya tuh nggak yang mewah-mewah banget sih, standar biasa aja sih. Dan dari pengalaman gue pakai parfum ini, itu sebaiknya jangan lebih dari 4 spray guys, karena wanginya cukup strong dan agak jingkrak. Gue nggak tahu ya, entah apakah ini terjadi cuman di unit yang gue pegang atau di unit yang lain juga. Yang jelas kalau pakai parfum ini gue cukup 2-3 kali spray aja sih. 2 di leher dan 1 di dada atau pakaian. Kalau lebih dari 4 kali gue ngerasa parfum ini agak jingkrak dan bikin agak pusing guys. Untuk projectionnya ini cukup oke sih, dari jarak 2-3 meter kalian udah bisa nyium wanginya ya. Size-nya pun lumayan,
ini kalau kena angin atau motor-motoran, wanginya tuh bisa ninggalin jejak di belakang. Bahkan di 1-2 jam awal itu bisa ninggalin jejak wanginya di satu ruangan guys. Ketahanannya sendiri ini buas banget ya, bisa sampai 10 jam di kulit gue. Kalau di pakaian ini bisa 2-3 hari guys, jadi ini awet banget. Kalian yang suka ngirit nggak perlu khawatir ya, karena cukup 2-3 spray di pakaian itu udah bisa bikin pakaian auto wangi 2-3 hari ke depan deh. Menurut gue kekurangannya ada beberapa hal nih untuk parfum ini. Yang pertama dari boxnya, ini terlalu seret sih waktu bukanya, jadi susah gitu ya. Kedua, nggak tahu kenapa waktu dibuka itu ada putih-putihnya gitu guys, dan itu emang gitu atau karena penyimpanan sehingga agak berjamur gitu. Ketiga, wanginya sih biasa aja. Untuk masalah wangi ini sih subjektif banget ya guys, mungkin banyak yang suka, tapi kalau gue pribadi sih ini biasa aja ya, nggak ada yang terlalu kompleks atau gimana gitu ya. Mungkin karena harganya juga sih. Kalau gue lihat untuk parfum lokal emang rata-rata di harga segini wanginya hampir mirip-mirip guys ya. Ya untuk yang gue alamin sih kayak gitu. Nggak tahu deh buat kalian yang pernah nyobain beberapa parfum lokal, apakah wanginya mirip-mirip atau gimana nih? Coba tulis di kolom komentar pengalaman kalian gitu ya. Kemudian liquidnya ini yang oily ya. Jujur aku pribadi kurang suka dengan liquid yang oily kayak gini, karena kalau misalnya kita udah semprot gitu ya, 5 menit 10 menit itu masih kelihatan ya. Terus kita keluar dan dilihatin sama orang, oh lehernya nih habis kena parfum gitu. Jadi aku kurang suka kalau misalnya liquid parfum yang oily gitu. Tapi mungkin ada juga yang gak masalah lah oily, yang penting wangi gitu kan, dan awet ya. Kalau kalian suka kayak gitu ya nggak masalah, silakan aja. Jadi nggak ada yang terlalu spesial banget menurut gue dari parfum ini. Pertama, desain boxnya simple elegan, terus udah hard material dan ada busa di dalamnya ya. Jadi parfumnya pasti aman dari benturan. Untuk harganya ini yang kemasan 50 ml EDP gue tebus di angka 175.000. Ini harga yang standar sih. Untuk parfum lokal lain yang tipe sejenis kayak gini harganya di angka 100-200 ribuan juga. Jadi ini sudah cukup terjangkau ya. Oke, menurut gue parfum ini biasa aja sih untuk wanginya. Nggak ada yang spesial banget. Ya kalian pasti ngerti kalau udah nyium aromanya ini tuh udah terlalu mainstream. Material boxnya juga udah oke dan harga yang masih masuk akal. Parfum ini cocok buat kalian yang nggak pengen terlalu ribet, pengen wanginya elegan, awet, warmy, dan budget nggak terlalu mahal. Ini tuh cocok buat anak sekolahan, mahasiswa, atau pekerja yang baru mulai bekerja nih ya. Ini lebih cocok dipakai di indoor sih, karena kalau outdoor wanginya nggak bisa keluar maksimal dan justru malah bikin agak pusing kalau kebanyakan spray dan kena sinar matahari. Oke, itu dia pendapat gue tentang parfum ini. Thank you for watching and see you in the next video.